Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berdoa bersama di masa-masa yang gak gampang lagi. Setiap kita pembicara selalu bicara hari-hari ini, hari-hari yang sulit gitu ya. Memang seperti itu keadaannya. Sekarang di Eropa, di Inggris, di Itali mau ada lockdown kedua. Dan orang bersiap-siap untuk menyiapkan makanan karena mau ada Natal dan sebagainya. Jadi perekonomian agak repot gitu ya. Tapi nanti apa kata firman Tuhan untuk menghadapi permasalahan kita? Kita untuk menyikapi semuanya dengan firman Tuhan. Kita akan lihat jadi saudaraku, firman yang mau dibagikan adalah seperti ini. Judulnya Bapa yang Baik. Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya berkata demikian. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, itulah firman Tuhan pada hari ini. Mau tanya nih saya pada semuanya, Anda kenal Bapak Anda enggak? Seorang ayah akan membangun hubungannya dengan anaknya mulai dari hari lahir hingga dewasa. Dia buat pergaulannya yang erat dengan anaknya, membuat kita dapat menilai apakah bapak kita itu jahat atau baik. Ayah kita adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk supaya kita mengenalnya dengan baik, sehingga Anda sebagai anak akan selalu bergantung kepada ayah Anda. Kemarin saya pergi ke rumah kawan, di rumahnya saya perhatikan di masa Zoom ini, masa anak sekolah gitu. Saya ngelihat sabar lihat anaknya gitu. Saya sampai bilang ya, wah ini ibu guru nih digantikan dengan ayahnya. Ayahnya harus menunggu, anaknya lelah mungkin ya. Jadi apa segalanya dibuatlah buat anaknya biar nyaman belajar ya. Jadi sibuk ayahnya, saya lihat. Sangat sibuk. Ayahnya akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sesuatu yang baik-baik selalu diberikan kepada Anda supaya Anda menjadi anak yang pintar. Dia akan memberikan proteksi ekstra untuk menjaga Anda supaya Anda selamat dari hal-hal yang jahat. Sehingga Anda menyebut dia bapak atau ayah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengenal Allah Bapa dengan baik sehingga Anda menyebut dia ya Aba ya Bapa? Dia yang bekerja keras supaya Anda selamat dari yang jahat. Dia yang menjamin keperluan Anda setiap harinya. Jadi firman-Nya katakan hari ini adalah Bapa yang baik ya. Yang hebat lagi, Allah Bapa memberi jaminan hidup kekal kepada orang-orang yang percaya kepada pengorbanan putranya, Yesus Kristus yang mau mati buat Anda. Dia adalah Allah yang sibuk begitu rupa untuk membuat Anda hidup berkecukupan, memberi proteksi ekstra untuk menjagai Anda dari yang jahat, termasuk serangan virus. Dia adalah Allah yang sibuk supaya Anda mengenal Dia sebagai Allah yang hebat seperti Bapa yang tadi itu. Bukan kita yang bekerja keras supaya kita mengenal Allah, tetapi Dialah yang bekerja keras
maka disebut Bapa yang baik. Dia senang kalau dibuat sibuk oleh anaknya, oleh Anda, karena Anda adalah anaknya. Anda adalah pewaris kerajaan Allah. Ya. Firman Tuhan di Lukas 11 ayat 7 berkata demikian. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadanya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya, Anda dan saya adalah sahabatnya lah. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Hebat nggak? Allah kita, Bapa kita lebih daripada sahabat itu. Ya. Kita lanjut ya. Jadi Allah kita tadi katakan bahwa dia begitu sibuk, begitu rupa. Supaya Anda berkecukupan. Supaya Anda supaya Anda di masa pandemi ini jangan takut. Karena dia memberi proteksi yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Cuman dia hanya minta kepada kita. Yang dia minta cuma respon Anda atas ajakan untuk mengenal dia lebih dalam. Allah Bapa senang sekali kalau kita ini berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari dan lain-lain. Mulai sekarang ke depan, maukah Anda terus merespon ajakan-ajakan Alkitab setiap hari? Ajakan-ajakan Allah setiap hari? Tidak mungkinlah ayah Anda memberikan yang jahat kepada Anda supaya Anda mati. Nggak mungkin. Allah Bapa kita adalah Allah yang baik. Karena ia memberi yang selalu baik buat kita sepanjang waktu. Waktu senang maupun tidak. Kemarin saya dengar ya ada cerita ya. Jadi di Eropa ini sekarang mau ada lockdown kedua. Jadi saudaraku ini cerita di mana kita hanya menyimak. Jangan takut dengan cerita saya ini. Kita punya Allah yang baik. Dia adalah proteksi yang luar biasa. Allah mau supaya kita melihat dia senantiasa setiap hari. Dia ingin Anda dan saya merespon apa yang dibilang oleh firman Tuhan. Pegangannya adalah firman Tuhan. Di Eropa ini ada lockdown. Jadi saya kemarin dengar dari saudara saya yang ada di luar negeri ini. Sekarang ini di dunia sedang gawat. Di Amerika pemilihan presiden ini ada sesuatu peristiwa yang bakal gawat. Amerika jadi di dalamnya lagi nggak enak gitu. Jadi bisa ada yang bilang katanya bisa perang saudara dan sebagainya karena presiden kalau yang dipilih yang Pak Trump ini akan terjadi ini, kalau yang satunya lagi seperti ini. Yang sangat menyimak saya sekali adalah yang di Eropa. Jadi sekarang Perdana Menteri Inggris dan presiden yang lain, kepala negara yang lain mengatakan ya ini sekarang ada sesuatu gitu. Ternyata dia kepala-kepala negara ini katanya sebenarnya ada yang lebih hebat di atas dia satu, yaitu mungkin kalau ditafsir adalah penguasa tunggal dunia ini, antikris itu. Jadi akan ada riset dunia, riset ekonomi dunia, semua di riset gitu. Kalau Anda punya HP yang nggak bagus, yang sudah macam-macam, nggak suka hang segala macam, di reset factory maka HP akan kembali ke selera semula gitu. Sama dengan dunia ini, katanya dunia ini udah kacau gitu lah, mau di reset sama dia. Tapi jangan takut, itu hanya sebuah cerita, tidak jangan terlalu fokus sama cerita seperti itu, tapi fokuslah pada Tuhan. Fokus pada firman Tuhan. Dia akan pasti cari jalan keluar kepada kita. Katakan bahwa dia enggak Bapa yang jahat, dia Bapa yang baik.
Firman Tuhan di Lukas 11 ayat 13 berkata, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Jadi kita, saudaraku, Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Olehnya, kalau kita punya Bapa yang baik, yang sangat peduli bagi jemaat Tuhan, mau yang merespon ajakan Bapa di surga, mari kita minta apa saja kepadanya. Apa saja, dia Bapa yang baik kok. Boleh kesembuhan, boleh proteksi, boleh pemulihan, apalagi. Semuanya. Di waktu yang susah ini, jangan takut. Firman Tuhan terakhir berkata demikian, saudaraku. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang sering kita lakukan setiap harinya. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Luar biasa Allah kita di dalam Yesus Kristus. Allah kita Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa, saudara.